Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YOLO Channel. Apa kabar geng? Saya berharap kalian baik-baik saja. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang datang dari negeri tirai bambu, yang dimana film ini menceritakan sebuah perjuangan seorang gadis dalam membela dan menjaga tanah airnya dari komplotan pemberontak. Tak lupa saya ingatkan kepada saudara-saudara bahwa di video ini hanya berisi spoiler semata. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa tonton versi fullnya untuk menghargai karya sang pencipta film ini. Jika kalian suka persembahan dari kami, silahkan tekan subscribe dan jangan lupa like serta share video ini. Kalian juga boleh request film-film favorit kalian di kolom komentar dan nanti kita akan bacotin bareng-bareng di sini. Sediakan kopi, duduk yang manis, pasang headsetnya dan kita putar filmnya. Di awal film kita diperlihatkan dengan penampakan sebuah desa mini, di mana di sana ada seorang gadis kecil yang sedang berlari-lari menggiring ayam masuk ke dalam kandang. Gadis ini bernama Mulan. Sekilas tidak ada yang aneh pada diri Mulan, tapi sebenarnya Mulan ini memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh gadis lain yang seusia dengannya. Ya, Mulan ini memiliki energi Qi yang sangat kuat sehingga dia terlihat sangat hyperaktif. Ingat ya, hyperaktif bukan hyper yang lain. Tapi ternyata kelebihan Mulan ini dianggap tidak lazim oleh orang-orang di sekitarnya dan menganggap Mulan ini gadis aneh. Sehingga di sini terlihat semua orang-orang di sekeliling Mulan tidak begitu menyukainya karena kelebihannya tersebut. Dan film pun baru dimulai. Di sini kita diperlihatkan segerombolan bocah lelaki tua berpakaian hitam-hitam. Yang diketahui ternyata bocah-bocah ini adalah pemberontak yang akan mengkudeta kerajaan. Bocah-bocah ini berasal dari suku Rawrans dan dipimpin oleh Borikan. Dalam menjalankan aksinya, mereka didampingi dan dibantu oleh seekor penyihir sekseh. Yang sampai akhir film, penyihir ini tidak diketahui namanya. Di sepanjang cerita film ini, dia hanya dipanggil penyihir saja. Penyihir ini lumayan sakti, sehingga membuat pasukan kerajaan kewalahan menghadapi serangan dari Borikan dan kawan-kawan. Mereka semua habis dibantai dan tempat tersebut dihancurkan. Hanya disisakan satu prajurit yang kemudian dimanfaatkan oleh penyihir itu untuk bisa menyusup ke dalam kerajaan. Singkat cerita, penyihir yang sudah merasuk ke dalam tubuh prajurit ini berhasil menyusup ke dalam kota kerajaan. Di sana sedang diadakan rapat DPR MPR membahas komplotan Borikan ini yang sudah meresahkan rakyat Perindavan. Di sini penyihir ini berpura-pura memberi usul yang sebenarnya tidak ada gunanya. Dia mengatakan kalau Borikan ini dibantu oleh seekor penyihir sekseh tapi jahat. Dan penyihir ini mempunyai kekuatan basket duduk yang super kuat. Mengetahui hal tersebut, sang raja pun membuat keputusan secepatnya kerajaan akan membentuk pasukan yang kuat untuk menghadapi Borikan dan kawan-kawan. Setelah mengetahui isi rapat DPR MPR tadi, si penyihir sekseh ini kembali pulang ke markas Borikan. Scene beralih ke desa kecil tempat Mulan tinggal. Sekarang Mulan sudah tumbuh dewasa dan kelakuannya semakin aneh saja. Mulan bertingkah layaknya laki-laki sehingga membuat bapak dan emaknya sangat khawatir. Emak dan bapaknya Mulan berencana ingin mencarikan jodoh untuk Mulan dengan harapan Mulan bisa berubah menjadi perempuan familiar. Maksud saya perempuan feminim. Namun setelah dapat notifikasi dari bapak dan emaknya, Mulan hanya bisa menurut dan dia pun diam saja tanpa mengatakan apapun. Singkat cerita, hari H pun tiba. Mulan dirias sedemikian rupa agar laki-laki terpesona dan klepek-klepek melihat penampilannya. Mulan dirias ala-ala adat Tionghoa kuno. Selesai dirias, Mulan dan keluarga pergi ke rumah Mak Comblang. Kalau di Indonesia mungkin ini namanya biro jodoh kali ya. Di sana Mulan di privat, cara-cara menjadi istri yang baik dan benar. Awalnya semua terlihat baik-baik saja dan tidak ada masalah. Sampai pada akhirnya kehadiran seekor laba-laba yang tidak tahu sopan santun membuat keadaan menjadi tak terkendali dan acara tersebut menjadi kacau. Sehingga Mulan pun dinyatakan tidak lulus. Sesaat setelah keluar dari rumah Mak Comblang, tiba-tiba segerombolan prajurit kerajaan datang masuk ke desa, sehingga membuat warga bertanya-tanya. Ternyata kehadiran prajurit kerajaan tersebut bermaksud untuk mendata setiap laki-laki yang ada di desa, dan setiap keluarga wajib menumbalkan seekor anak laki-laki untuk ikut berperang. Sampai tiba saatnya Bapak Mulan dipanggil, tapi di dalam keluarga Mulan tidak ada anak laki-laki, dan akhirnya Bapak Mulanlah yang menjadi tumbal. Bapak Mulan menyatakan bahwa dirinya lah yang akan ikut berperang meski keadaannya sudah tidak memungkinkan karena ini adalah perintah dari raja.
Di rumah Mulan mempertanyakan masalah ini, tapi bapaknya Mulan tetap ngeyel, ingin ikut berperang. Dengan alasan dialah satu-satunya lelaki di rumah tersebut. Malam pun tiba, bapak Mulan sedang mempersiapkan kebutuhan untuk pergi ke kamp pelatihan perang besok pagi. Dia ditemani Mulan dan mereka berbincang-bincang sambil bapak Mulan mengasah pedangnya. Waktu fajar pun tiba, dan ternyata Mulan bangun lebih awal. Mulan bermaksud menggantikan bapaknya pergi ke medan perang dengan cara dia menyamar menjadi laki-laki. Semua peralatan perang bapaknya dipakai dan setelah semuanya terpakai, Mulan tidak lupa pergi berdoa di kuil. Setelah selesai berdoa, Mulan pun bergegas berangkat ke kamp pelatihan prajurit dengan menunggangi kuda bapaknya. Pagi harinya, si bapak terkejut bukan kepalang melihat semua perlengkapan perangnya lenyap. Dia tidak menyangka bahwa Mulan bisa senekat itu. Dan dia pun tidak bisa berbuat apa-apa karena Mulan pun mungkin sekarang sudah jauh. Kuda si bapak pun ditunggangi si Mulan. Si bapak hanya bisa berdoa semoga Mulan baik-baik saja. Bersama kudanya, Mulan menelusuri jalan menuju kamp pelatihan. Tanpa disadari, Mulan sudah tersesat. Hingga malam tiba, dia memutuskan untuk bermalam di balik sebuah tebing. Keesokan harinya, Mulan terbangun karena matahari sudah mulai terik. Saat dia sedang kebingungan, dia melihat sosok burung phoenix yang belum pernah ia lihat sebelumnya, dan ternyata burung tersebut menuntun Mulan menunjukkan jalan menuju kamp pelatihan. Sesampainya di kamp pelatihan, semua orang sudah berkumpul dari berbagai penjuru kerajaan. Di sini Mulan mengganti namanya menjadi Hua Jun. Hua Jun sempat terlibat pertengkaran kecil dengan lelaki yang bernama Hong Hui. Saat mereka berdua saling menghunus pedang, seketika mereka dilerai oleh seorang bapak-bapak yang dipanggil Komandan Tung. Komandan Tung lantas memberitahu mereka bahwa di kamp pelatihan dilarang berkelahi. Singkat cerita, malam pun tiba. Ini cukup membuat takut Hua Jun karena di kamp mereka semua laki-laki dan hanya Hua Jun saja yang perempuan. Sang jenderal masuk ke dalam kamp. Dia meminta salah seorang untuk menjadi sukarelawan bertugas jaga malam. Seketika Hua Jun pun dengan sigap menerima perintah tersebut dan alhamdulillah dia pun selamat malam ini. Setiap hari mereka dilatih keras agar lebih cepat menguasai teknik-teknik gelut seperti Swardi MMA. Hingga suatu ketika, Huang Hoi membuat ulah lagi. Dia sengaja memancing emosi Hua Jun. Dan Hua Jun yang terpancing pun tanpa sengaja mengeluarkan energi Qi-nya. Dan seluruh prajurit serta Komandan Tung menyaksikan kemampuan Hua Jun tersebut. Lantas Hua Jun pergi meninggalkan kamp pelatihan. Dia masuk ke dalam tenda. Singkat cerita, malam pun tiba. Saat Hua Jun sedang mandi junub, tiba-tiba Huang Hui datang dan terkejutlah Hua Jun. Huang Hui menanyakan kenapa Hua Jun menyembunyikan kemampuannya tersebut. Tanpa ada jawaban yang pasti, Huang Hui malah diusir oleh Hua Jun. Di pagi yang cerah, Borikan sedang mengadakan rapat dewan yang dipimpin langsung oleh Gubernur Borikan. Di sini Borikan mengatakan kalau mereka ini sebenarnya dibantu oleh penyihir Sekseh. Namun seketika mendapat penolakan keras dari beberapa anggota dewan. Namun dengan sikap lemah lembut Borikan menjelaskan bahwa penyihir inilah yang membantu mereka sehingga mereka mencapai tahap kesuksesan seperti ini. Sin berpindah ke kamp pelatihan prajurit, yang di sana tiba-tiba Hua Jun dipanggil oleh Komandan Tung. Di dalam tenda, Hua Jun diberi nasihat agar jangan menyimpan kelebihan yang dimiliki Hua Jun, dan Hua Jun mengerti dengan penjelasan Komandan Tung tersebut. Keesokan harinya Hua Jun kembali berlatih dan dia tidak malu-malu anjing untuk menggunakan kelebihannya tersebut. Di sini Hua Jun merasa lega, setidaknya dia nggak harus pura-pura lemah di hadapan semua orang. Kini Borikan sudah semakin berani menyerang ke benteng-benteng kerajaan, tentunya dengan diduetin oleh penyihir Sekseh. Kabar tersebut sudah sampai ke telinga Komandan Tung. Komandan Tung mengambil langkah tegas dengan mempersiapkan semua pasukannya guna menghadapi Borikan di benteng terakhir. Semua prajurit diberi support dan sedikit bumbu-bumbu rohani agar mereka tidak gentar menghadapi komplotan Borikan dan kawan-kawan. Mereka segera bergerak menuju benteng terakhir. Di jalan mereka menemukan sisa-sisa serangan Borikan melawan prajurit kerajaan dan tidak ada tersisa. Mereka semua habis dibantai oleh Borikan. Singkat cerita, pasukan Komandan Tung sudah sampai di benteng terakhir. Baru saja mereka sampai, belum sempat ngopi dan jalan-jalan sore. Ada prajurit kerajaan yang mengabarkan bahwa pasukan Borikan sudah mendekat dan mereka sudah bersiap menyerang ke benteng tersebut. Tanpa basa-basi, Komandan Tung segera mempersiapkan semua prajurit. Keesokan harinya, pasukan Borikan sudah hampir sampai di benteng terakhir. Mereka semua berpakaian hitam-hitam seperti orang mau pergi melayat. Sesampainya di kaki bukit,
Borikan terkejut, ternyata pasukan Komandan Tung sudah menunggu kedatangan mereka. Tanpa babi bu, Borikan menyerukan untuk menyerang, tapi hal licik dilakukan oleh Borikan. Saat semua pasukannya maju, Borikan malah putar balik. Komandan Tung langsung mengutus Hua Jun bersama pasukan untuk mengejar. Di dalam pengejaran tersebut, nasib naas dialami Hua Jun. Beberapa anggota Hua Jun tewas dibantai oleh pasukan Borikan. Hua Jun sempat membalas dengan memanah balik pasukan Borikan, namun pasukan Hua Jun sudah berguguran, hanya menyisakan sedikit pasukan. Alhasil yang lain pun lari terbirit-birit meninggalkan Hua Jun sendirian. Namun hal tersebut tidak membuat Hua Jun gentar, ia tetap melanjutkan misinya mengejar Borikan. Di dalam pengejarannya, Hua Jun tersesat, dan di sini Hua Jun pun diserang oleh penyihir sekseh. Namun penyihir ini nampaknya tidak sepenuhnya mengincar Hua Jun. Dia hanya bertanya, mengapa Hua Jun berbohong tentang identitasnya. Karena Hua Jun tetap keras kepala, penyihir ini menyerang Hua Jun dengan cara melempar kunai yang tepat menancap di dada Hua Jun. Hua Jun seketika terlempar dan pingsan. Terbangun dari pingsannya, Hua Jun melihat kunai tersebut tidak betul-betul menancap ke dada Hua Jun karena tertahan kain yang dipakai untuk membalut payudara. Dan di sini dia sadar bahwa yang dilakukannya salah. Hua Jun sudah mati, namun tidak dengan Mulan. Kini Mulan dengan tekad yang mantap dan kuat, dia kembali ke medan peperangan dengan identitas yang sebenarnya. Pasukan Borikan terus memberikan tekanan kepada prajurit kerajaan. Pasukan musuh membombardir prajurit kerajaan dengan meriam. Seketika Mulan segera naik ke atas bukit dengan harapan dia bisa mengelabui musuh. Dan rencananya pun berhasil. Musuh segera membalikkan meriamnya dan menembak ke arah Mulan, di mana meriam tersebut malah menembak kepada gundukan salju yang ada di atas bukit. Dan seketika terjadi longsor besar, dan longsoran tersebut segera menyapu bersih pasukan musuh. Prajurit musuh berhasil dikalahkan. Dengan rasa takut campur deg-degan, Mulan menghadap Komandan Tung. Karena merasa ditipu, Komandan Tung pun marah dan mengusir Mulan. Di tengah kegalauan dan kesedihannya, tiba-tiba Mulan didatangi oleh penyihir sekseh. Si penyihir ini memberitahukan rencana Borikan kepada Mulan. Tanpa banyak bicara, Mulan bergegas menemui Komandan Tung. Pada awalnya Komandan Tung pun menolak kedatangan Mulan tersebut, tapi berkat dukungan dari kawan-kawannya, Mulan diterima. Tanpa basa-basi, Komandan Tung mengutus Mulan dan prajurit terbaik untuk segera menuju kota kerajaan. Kota kerajaan sudah terkepung oleh pasukan Borikan. Sementara itu sang raja sudah masuk ke dalam perangkap yang dibuat oleh Borikan. Saat Mulan berhasil masuk ke dalam keraton, ternyata yang ada di dalam keraton bukan sang raja, melainkan penyihir sekseh. Penyihir ini memberitahukan tempat sang raja disekap. Mulan pun bergegas menyusul sang raja. Saat akan sampai di tempat penyekapan, Mulan hendak dipanah oleh Borikan. Namun Mulan dilindungi oleh penyihir sekseh. Dia mengorbankan dirinya demi melindungi Mulan. Singkat cerita, Mulan sudah masuk ke dalam tempat penyekapan sang raja, dan Mulan langsung bergelut dengan Borikan, yang pada akhirnya gelut ini pun dimenangkan oleh Mulan, dan Borikan pun meninggoy. Dan film ini pun tamat. Jangan lupa tekan subscribe, like, serta share video kami ya.